Segmen Opinion. Heboh di media mengenai tersebarnya sertifikat vaksin Presiden Jokowi serta nicknya di medsos. Sebelumnya juga ada rumors mengenai jutaan data masyarakat Indonesia dihack aplikasi data kesehatan dan screening untuk bepergian di Indonesia yang diklaim juga bocor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas aplikasi-aplikasi serupa yang kini diwajibkan untuk masuk kemana-mana, yaitu Peduli Lindungi. Apa komentar Anda? 633-9160. Yang saya tahu sih dari teman-teman saya kan namanya aplikasi Peduli Lindungi itu sebenarnya tujuannya supaya semua orang divaksin ya. Jadi kalau yang masuk mau segala macam harus ada tunjukin surat vaksin. Sebenarnya nggak usah pakai aplikasi itu juga, kalau menurut saya asal ada surat vaksin juga nggak apa-apa kan. Sama juga. Nah buat apa lagi pula orang bikin palsu surat vaksin, buat apa mesti bayar paling nggak 300 sampai 500 ribu. Sedangkan vaksin gratis. Mendingan kalau menurut saya gini aja, yang jalan tengahnya ya. Kalau yang nggak punya aplikasi biarin aja, asal dia ada surat vaksin, gitu aja. Makasih. Istilah gampangnya itu seperti senjata makan tuan. Terima kasih. Harusnya aplikasi dan akun itu tidak boleh bocor atau leaking ya, karena itu kan privasi seseorang dalam hubungannya seperti kartu vaksin atau hal-hal lain gitu loh. Jadi itu betul-betul harus diproteksi atau dilindungi atau dijaga, jangan sampai tersebar. Nah, kok bisa bocor? Nah, inilah yang perlu dikaji dan dianalisa dari instansi terkait, kok sampai bisa gitu loh. Ini yang menjadi perhatian nih, apakah DPK sendiri atau instansi-instansi terkait ya, karena ada nomor NIK-nya juga tuh. Itu kan berhubungan dengan Departemen Dalam Negeri. Nah itu harus kolaborasi menjadi satu sinergi kekuatan yang cukup solid ya, jangan sampai terjadi kebocoran. Saya kira ini perlu menjadi perhatian serius buat pemerintah. Terima kasih. Oke, inilah bisa dibilang tinta adanya kesinambungan sinergi seperti yang Bapak bilang pertama bilang antara masing-masing departemen. Kenapa yang namanya Departemen Kominfo tidak diikut libatkan? Padahal ya kalau bilang secara budgeting, kalau pembeli gadget atau misalkan personal segala macam, itu kan budget pemerintah kan wah mewah-mewah gitu loh. Ya kan, itu bisa sampai bocor gitu loh. Ya kan, mau itu personal individunya yang membuatnya mungkin gitu ya, tidak memikirkan firewall segala macam security sistemnya, entah memang udah kecanggihan orang-orang kita kan kalau nge-hack itu seperti apa gitu kan, entah itu dari sisi kita atau dari sisi luar. Nah itu yang mungkin saya rasa tidak dipikirkan sejauh masa-masa gitu lah, hanya asal ada tai ayam lagi posisinya lagi rame gitu kan, wah buat deh biar dinilai bagus gitu kan, biar ada kerjanya gitu loh. Ini menurut saya mesti ditelaah gitu loh. Dan kenapa bilang kenapa nggak sinergi sih gitu loh dari Departemen Kesehatan, Dalam Negeri, Kemenkominfo, tiga departemen itu kan bisa beraplikasi, maksudnya ditunjuk lah salah satu provider yang mumpuni gitu loh. Ya jangan asal ngebuat, akhirnya tiga aplikasi gitu loh. Gitu menurut saya sih. Ini wujud dari pihak pemerintah maupun Pemda segala macam yang tidak ada kolaborasi masing-masing departemen. Nah, dan banget gitu loh. Saya bilang jangan juga terlalu kita ini menggampangi segala urusan. Wah ini nanti misalkan kita masuk mall Peduli Sehat, itu kita suruh masukin segala macam, akhirnya promosi yang ada di mall itu masuk semua ke email kita. Nah ini kan berarti Kemeninfo-nya belum siap, jadi jangan asal buat tapi kita nggak pikirin bagaimana keamanannya gitu loh. Nah sekarang udah terbukti bahwasanya data itu bocor kemana-mana. Nah, hack itu juga sama, masukin ini mau kemana, ke hotel mana, ya itu kan udah nggak, ya kecuali itu tadi bisa difilter, bisa diamankan, nggak masalah. Sekarang sampai nicknya presiden bisa di kemana-mana. Nah, berarti kalau nick kita seperti bukan presiden kayak rakyat biasa begini, berarti udah kemana-mana. Nah, menurut saya Kemeninfo-nya menterinya itu harus dipecat. Itu yang tanggung jawab, apalagi itu grupnya udah tau lah, jenggot sama itu. Proyek semua ini, proyek, terima kasih. Ya,
kita memang sangat khawatir ya dan memprihatinkan karena data-data kita rakyat Indonesia maupun data pemimpin dan para pejabat kita ternyata mudah bocor atau gampang bocor. Misalnya saja waktu di PT BPJS Kesehatan yang 270-an juta kurang lebih rakyat, data-data rakyat kita bocor, dan itu ada terdiri dari nama lengkap, lalu tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor HP, bahkan juga email kita dan lain-lain, nomor nokanya BPJS Kesehatan, dan itu bocor lagi di website Peduli Lindungi, bahkan dulu juga pernah di Departemen Kesehatan ya. Dan kalau di website Peduli Lindungi ini bahkan presiden pun bocor ya, misalnya namanya Pak Joko Widodo, nomornya 33720521066106, dan bahkan tanggal lahir ini 1961, itu semua dan sebagainya bisa diketahui rakyat. Ini bagaimana gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa data-data dari rakyat maupun pejabat negara itu kan bisa dimanfaatkan, kalau bocornya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di dalam negeri maupun luar negeri untuk berbuat jahat kepada kita gitu ya. Misalkan membeli kendaraan bermotor yang kredit tapi mobil, tapi itu uangnya ditagih kepada kita angsurannya, padahal kita tidak membeli, atau meminjam uang secara online, tapi penagihnya datang kepada kita karena mereka penjahat nih pakai data kita tidak tahu gitu ya, tiba-tiba ditagih padahal dia tidak meminjam sama sekali pinjaman online, bisa seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan rekening bank kita bisa dibobol karena apa? Transaksi kita lewat HP, kalau kita bayar listrik pun ada di kartu GSM ada fitur mau bayar listrik lewat HP atau tidak gitu kan. Dan untuk membeli belanja online juga gitu, bayar telepon juga kan pakai HP bisa lewat rekening bank, tapi lewat HP itu bisa disadap semua rekeningnya maupun pasportnya karena sudah ada nama kita dua itu saja, dan itu sangat berbahaya. Dan ini sungguh ketidakmampuan kemungkinan dari pemerintah untuk mengelola data rakyat, dan ini sangat berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau menurut saya sih ini potret ketidaksiapan pemerintah ya. Soalnya harusnya kalau sudah mau dipakai ke semua bidang, harusnya sudah disiapkan dulu, dan kayaknya memang Peduli Lindungi ini juga masih beta ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan sih bisa diperbaiki, dan mudah-mudahan juga yang kebocoran-kebocoran yang terjadi itu tidak bisa disalahgunakan juga. Dan ya sekarang sih memang kita harus hati-hati ya untuk kalau mau upload atau apalah segala macam, karena nyambung semua data-data kita. Oke, kita aja, makasih. Jadi memang pengawasan perlindungan terhadap data di Indonesia ini memang perlu ditingkatkan ya, baik dari Kemenkominfo yang menangani para provider data maupun dari si aplikasi itu sendiri seperti Peduli Lindung gitu ya. Nah, khusus untuk aplikasi Peduli Lindung sendiri juga harus meningkatkan bukan hanya dari pengawasan kerahasiaan data, tapi dari ketangguhannya sendiri dalam penggunaan sehari-hari. Karena pada saat kita ingin memasuki akses-akses publik, kadang-kadang suka hang, sehingga terjadi klik yang berulang-ulang di dalam apps itu, dan men-scanningnya harus berulang-ulang. Nah, apakah itu menyebabkan terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data, dan juga mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya. Jadi memang dari sisi Kemenkominfo, dari sisi regulasi, tetapi dari sisi apps-nya sendiri, yaitu Peduli Lindung sendiri juga harus meningkatkan cyber security-nya. Demikian, terima kasih. Iya, saya rasa memang ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah ya. Karena kita berkaca dari kasus sebelumnya seperti kebocoran data BPJS, terus yang baru-baru ini kebocoran data e-hack, aplikasi e-hack ya kan. Jangan sampai Peduli Lindungi ini melakukan hal yang sama gitu. Jadi jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, iya kan. Jadi di sini harus jangan sampai ini terjadi lagi nanti di Peduli Lindungi, di aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nanti dikhawatirkan masyarakat menjadi khawatir, jadi nggak percaya terhadap aplikasi yang diajukan oleh pemerintah. Jadi saya rasa ini jadi perhatian serius pemerintah. Oke, itu aja. Ini menurut saya begini ya, di Indonesia ini data-data rakyat ataupun pemimpin negara atau pejabat negara udah bocornya. Yang pertama tuh kan
waktu di PT BPJS itu yang 200 juta rakyat Indonesia itu kan karena ada semacam kemungkinan seorang hacker atau ya orang yang menguasai itu komputer yang menaruh phishing berisi virus di sistem malware-nya. Jadi institusi PT BPJS bocor datanya kepada rakyat, ketahuan di luar negeri. Dan yang kedua, yang Departemen Kesehatan itu pernah ya atau apa itu, dan yang ketiga ini yang Peduli Lindungi, website Peduli Lindungi. Kalau yang ini tipe bocornya beda, dia kemungkinan sudah terlibat orang darat dan sudah ditangkap yang orang kelurahan di Jakarta Utara itu ya, oknum ya. Dan ini bobolnya dari dalam. Jadi ada dua sebab bocornya data di Indonesia. Yang pertama karena seorang hacker dari luar, yang kedua karena aparat negaranya sendiri yang bocorkan atau kebobrokan integritas modal aparat negara sendiri seperti itu. Dan kejadian ini tidak boleh terulang karena data-data kita tuh penting, data rakyat. Kalau tersebar keluar, apalagi nama, nik, nomor kependudukan, nomor telepon, alamat lengkap dan sebagainya bisa dipakai buat berbuat kejahatan orang lain atau orang jahat. Misalnya minjam online atau dan sebagainya, tapi kita yang ditagih padahal mereka memakai data kita untuk minjam uang online, tapi kita yang ditagih, kita yang disuruh mengatur seperti itu. Dan kejahatan lain itu segala data di HP kita bisa hilang, di komputer kita, email kita bisa hilang, bayar membeli kita di HP kita bisa hilang, mereka manfaatkan seperti itu sangat berbahaya sekali. Dan kalau seperti ini, maka pemerintah seperti ini kemungkinan tidak mampu atau tidak becus menjaga data rakyat agar tidak bocor. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.